Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, kembali kita berjumpa di Jejak Semesta 65. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberi anugerah kesehatan dan kesempatan serta rezeki yang berlimpah kepada kita sekalian. Saudara, pada kesempatan yang baik ini saya ingin hadirkan satu uraian yang menarik dari mantan Wapres ya, 2 periode, Pak JK atau Pak Yusuf Kalla, yang pandangannya beberapa waktu yang lalu disampaikan di sebuah forum di Universitas Indonesia, diundang dan menyampaikan tentang dan memberi penilaian terhadap kondisi bangsa kita pasca pemilu 2024, bahkan kondisi proses pemilu itu dianggap juga banyak bermasalah. Kita kutip rangkuman pidato JK ini atau Pak Yusuf Kalla yang di Universitas Indonesia, yang mungkin juga sebagian juga diungkapkan melalui wawancara dengan dengan wartawati terkenal TV Kompas secara khusus ya, yang juga kemudian diulas dan dipersoalkan berbagai hal tentang bangsa ini yang dialami bangsa ini hari-hari ini. JK mengatakan bahwa pemilu 2024 terburuk dalam sejarah, dan dia mengatakan pemilu kali ini diatur oleh orang-orang pemerintahan dan orang-orang yang punya duit yang sangat terbatas. Orang-orang punya duit dan orang-orang yang hanya sangat minoritas yang mengatur ini. Nah, saudara sekalian, rangkuman pandangan JK ini kita muat ya, kita ambil dari ABW News yang dimuat pada tanggal 7 Maret 2024 kemarin. Baiklah kawan-kawan sekalian, kita coba bacakan apa yang disampaikan oleh Pak Yusuf Kalla. Beliau mengatakan pertimbangan sendiri dalam penilaiannya tersebut. Ia mengatakan pada pemilu kali ini orang yang punya uang dan berkuasa yang memenangi demokrasi. JK khawatir akan kondisi tersebut. Dikatakan bagi saya pernah mengatakan ini adalah pemilu terburuk dalam sejarah pemilu Indonesia sejak tahun 1955. Artinya adalah demokrasi pemilu yang kemudian diatur oleh minoritas, orang-orang yang mampu, orang-orang pemerintahan, orang-orang yang punya uang, katanya. Selain JK turut hadir dalam acara bertema konsolidasi untuk demokrasi pasca pemilu 2024, oposisi atau koalisi, Sekjen PDIP Hasto Kristianto, politikus Nasdem Irma Suryani, hingga pakar hukum tata negara Bivitri Susanti. Dikatakan masalahnya apabila sistem ini menjadi suatu kebiasaan, maka kita akan kembali ke zaman otoriter, katanya. Kita melihat dari berbagai pandangan, berbagai kemarahan, berbagai protes kepada pemilu. Ini tidak transparan, bahkan kecurangan. Banyak hal-hal yang menyebabkan demokrasi itu tidak berjalan sebagaimana apa yang kita harapkan. Yusuf Kalla juga kembali menyinggung soal penyaluran bansos menjelang pemilu. Menurutnya ini tak dapat dilepaskan dari motif politik untuk mengarahkan suara. Mulai dari masalah dana bansos yang besar, macam-macam yang besar, masalah ancaman, masalah bujukan, gabungan dari semua itu tentu menyebabkan adanya, saya katakan tadi, maka demokrasi yang kita harapkan mendambakan suara rakyat menjadi terbelah oleh kemampuan pada hal yang menentukan pemilu yang lalu. Itu yang terjadi, katanya. JK menilai perlu ada solusi atas sederet permasalahan pemilu 2024. Lewat jalur konstitusi, ia tak mempermasalahkan siapapun yang jadi pemenang dalam pemilu kali ini. Terpenting menurutnya hasil harus sesuai harapan rakyat. Apa solusinya? Solusinya klarifikasi. Siapa yang pun pemenangnya, Prabowo atau bagaimana, kita harus dapat kepercayaan rakyat. Harus kita selesaikan secara konstitusional. Karena kalau tidak secara konstitusional akan diselesaikan di jalanan dan kita akan mundur kembali. Saudara, apa yang melanggar mari kita klarifikasi. Kita beri penjelasan. Kalau salah ya salah, benar ya katakan benar, supaya tidak terulang. Butuh peranan kita semua kembali ke jalan konstitusi, supaya kita enggak dengan jalan konstitusi, supaya tidak dengan jalan seperti pada tahun 98. Itu terlalu banyak ongkosnya. Ujar dia, kami ingatkan peristiwa 98 yang memicu lengsernya Soeharto dari kursi presiden yang didudukinya selama 32 tahun.
Nah, saudara sekalian, itulah beberapa cuplikan pandangan dari JK atau Yusuf Kalla, mantan Wapres 2 periode. Periode pertama dengan SBY 1 kali, kemudian dengan Jokowi di periode kedua, periode pertama sebagai cawapresnya Jokowi. Dan dia kemudian banyak mengkritik dan mewanti-wanti sejak awal, pemilu tidak boleh curang, kita harus menghargai suara rakyat dan lain sebagainya. Dan pandangan-pandangan ini sebetulnya absah dan harus diakomodir. Dan masalahnya adalah pemilu sudah berlangsung dan ada pihak yang telah mengklaim sebagai pemenangnya dengan proses yang penuh dengan kecurangan. Dan sumber segala kecurangan ini sebagaimana dikatakan banyak orang, dan kita juga mengatakannya sejak awal. Malah saya sudah mengatakan sejak dari tahun-tahun yang lalu, 1 tahun sebelum pemilu berlangsung, saya sudah mengikuti setiap perkembangan bangsa ini. Saya mengatakan bahwa Jokowi, Presiden Jokowi adalah sumber masalah bangsa ini. Oleh karena itu kita harus hentikan dia. Bagaimanapun caranya, harus dihentikan dia, kalaupun supaya bangsa ini tenang, karena sumber masalah adalah dia. Bagi saya sumber masalah adalah dia. Sumber masalah kemiskinan rakyat, sumber masalah kebohongan terhadap publik adalah dia sendiri yang berbohong, dia berjanji dan dia berbohong. Oleh karena itu, kemudian kita mendapatkan hasil pemilu seperti ini karena dia memaksakan anaknya harus masuk dalam pemilu sebagai cawapresnya Prabowo, yang kemudian juga anaknya satu ikut di dalam memimpin partai hanya 2 hari menjadi kader PSI dan memimpin partai itu. Nah, yang kemudian banyak orang menimbulkan kecurigaan atau analisa karena ada fenomena, misalnya PSI tiba-tiba suaranya beberapa waktu yang lalu tiba-tiba kok jadi banyak gitu ya, dalam waktu 2-3 hari itu suaranya puluhan ribu, naik bahkan ratusan ribu, dan kemudian itu diprotes orang, dipersoalkan karena dianggap bahkan ada temuan mengatakan mengambil suara-suara yang tidak sah, bahkan suara partai-partai yang diduga tidak lolos parliamentary threshold untuk gabung ke sana dalam rangka hanya untuk meloloskan partai itu ke parlemen. Itu yang kemudian dihentikan hari ini. Kemudian banyak hal carut-marutnya proses pemilu ini. Saya sebelum JK mengatakan ini, dicoba periksa video-video atau podcast saya, mengatakan bahwa dalam sejarah pemilu sepanjang yang saya ikuti mulai di akhir Oktober pemerintahan Soeharto sampai sekarang, ada pemilu yang paling bermasalah, paling curang dan paling tidak sistematik, amburadul. Itu ada pemilu 2024 ini. Kenapa begitu? Ya karena sumber masalahnya ikut campur, yaitu sumber Pak Jokowi. Mulai dari bansos, itu kan sebetulnya sama dengan sama dengan menyogok rakyat untuk mengarahkan supaya memilih yang mereka kehendaki. Dan itu diungkapkan oleh Pak JK hari-hari ini. Jauh hari kita sudah mengatakan, bila perlu bansos itu 2 bulan atau paling kurang 1 bulan sebelum, atau 2 bulan atau 3 bulan sebelum pemilu, bansos itu tidak boleh diedarkan, tidak boleh dilarang. Nanti 1 hari setelah pemilu dilaksanakan, dilakukan, silahkan aja. Karena itu menjadi sumber masalah dan menjadi negara seakan-akan mengarahkan rakyat untuk memilih pemimpin yang mereka kehendaki. Dan itu kemarin itu bukan jelang pemilu, hari-hari menjelang pemilu masih diedarkan bansos itu, dan di mana-mana terjadi luar biasa kecurangan itu. Nah, oleh karena itu saya sependapat dengan Pak JK bahwa walaupun saya sebetulnya pikiran-pikiran itu saya sudah sampaikan jauh hari, bahkan saya mengatakan sumber masalah itu 1 tahun sebelum pemilu, sumber masalah bangsa ini adalah Jokowi. Tapi semua orang waktu itu, terutama PDIP, orang mengkritik Jokowi sedikit, mereka membelanya seperti Jokowi seorang orang suci, dan mereka baru sadari bahwa Jokowi ada seorang yang mengkhianati mereka. Baru mereka sadari, baru mereka kemudian saya tidak mengerti apakah mereka menyadari itu atau tidak, tetapi itulah yang terjadi. Inilah yang terjadi, pengkhianatan terhadap partai yang telah membesarkannya. Dan apa yang dikatakan Pak JK kembali ke itu tadi, bahwa harus dilakukan suatu upaya penilaian yang objektif tentang hasil pemilu kali ini melalui lembaga-lembaga tersisa yang mungkin dipercaya, kemudian melalui angket supaya pemilu ini ke depan tidak terjadi. Dan sekali lagi saya kunci dengan ini, bahwa penyelenggara pemilu tidak boleh lagi dipercaya bahwa mereka yang mengaku-ngaku sebagai independen akademik, tapi sudah terlalu banyak terbukti bahwa ternyata mereka adalah pengkhianat dan berkolaborasi dengan mereka punya duit. Oleh karena itu penyelenggara pemilu yang akan datang adalah
wakil-wakil partai resmi, dan mungkin kalau dia kemudian pada independen karena ada DPD-nya, 1-2 orang sebagai komisioner di KPU. Di seluruh tingkatan sudah terjadi keseimbangan check and recheck di antara mereka. Dan itu saya sudah dari dulu, yang kemudian Pak JK juga dalam pidato di UI itu juga mengatakan sebaiknya penyelenggara pemilu terdiri dari petugas-petugas partai yang diwakil dan ditunjuk oleh mereka. Demikianlah kawan-kawan sekalian, kita untuk episode ini atau bagian ini kita cukupkan dengan pengantar dari pikiran-pikiran Pak JK yang sesungguhnya juga kita sudah membahasnya dan menilai. Bahkan saya lebih ekstrim mengatakan bahwa sumber masalah dari bangsa ini adalah Pak Jokowi, dan sebagian orang sudah mengatakannya. Saya mengatakan jauh hari sebelumnya, saya memberinya karena melihat rekor janji-janji pemilu, kemudian rakyat makin sengsara, baru dia banyak membuang banyak kebohongan dan sebagainya. Ya, saya anggap itu pemimpin yang bermasalah yang kemudian berdampak terhadap bangsa ini, pembangunan bangsa ini. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.